mengangkat karyawan, pemberian otorisasi perubahan gaji dan upah. Yang pertama yaitu otorisasi personil, yaitu memo yang diterbitkan oleh Departemen Personalia tentang pengangkatan pegawai beserta semua perubahan status pegawai untuk keperluan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu formulir otorisasi pengurangan, yaitu formulir otorisasi pengurangan gaji mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, asuransi, dan asuransi tenaga kerja serta pensiun. Yang ketiga yaitu formulir otorisasi tarif gaji, yaitu sumber informasinya adalah perjanjian kerja, otorisasi oleh manajemen atau dalam kasus pejabat perusahaan otorisasi oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Kelompok transaksi yang kedua yaitu pembayaran, merupakan penerimaan jasa dan penyiapan pembayaran gaji, mencakup pembuatan data kehadiran dan pencatatan waktu kerja. Yang pertama adalah kartu waktu hadir, kartu yang berguna untuk merekod jumlah waktu jam kerja pegawai setiap hari selama periode pembayaran. Dalam sistem elektronis, fungsi kartu ini digantikan dengan fingerprint masuk dan keluar. Yang kedua ada catatan waktu kerja atau khusus, formulir yang digunakan untuk merekod waktu kerja dalam sebuah pekerjaan khusus atau dalam departemen lain. Yang ketiga ada pencatatan, yaitu pencatatan transaksi penggajian atau pengupahan, mencakup penyiapan dan pencatatan daftar gaji atau upah. Yang pertama daftar gaji dan upah, daftar yang menunjukkan nama pegawai, pendapatan kotor, potongan-potongan, dan pembayaran bersih untuk suatu periode. Yang kedua ada ektisar distribusi biaya tenaga kerja, yaitu laporan yang menunjukkan pengklasifikasian rekening dari pendapatan kotor para pegawai pabrik untuk setiap periode pembayaran. Yang ketiga, jurnal penggajian untuk mencatat cek gaji kotor, pemotongan, dan penerimaan bersih. Rincian dalam jurnal terdapat dalam berkas induk gaji. Total jurnal diposting ke buku besar oleh komputer. Yang keempat, file induk pendapatan karyawan berisi pendapatan kotor, potongan-potongan, dan pendapatan bersih setiap pegawai yang dihimpun dari pembayaran gaji dan upah per periode pembayaran. Yang kelima, arsip pegawai berisi data kepegawaian, mencakup informasi pengangkatan pegawai yang bersangkutan, evaluasi jabatan, dan tindakan indisipliner jika ada. Yang keenam, file induk data personil berisi data terkini semua karyawan yang diperlukan untuk menghitung gaji dan upah, seperti klasifikasi jabatan, tingkat upah, dan mengamankan gaji dan upah. Yang kedua, dokumen dan catatan yang digunakan dalam mencatat transaksi penggajian. Yang pertama ada otorisasi personalia, yaitu memo yang dikeluarkan oleh Departemen Personalia yang menunjukkan pengangkatan seorang karyawan dan setiap perubahan selanjutnya atas status karyawan itu untuk tujuan penggajian. Yang kedua ada kartu absen atau clock card, yaitu formulir yang digunakan oleh setiap karyawan untuk mencatat jumlah jam kerja yang dilakukan setiap harinya selama satu periode pembayaran. Yang ketiga, tiket waktu atau time ticket, formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja seseorang karyawan atas pekerjaan tertentu. Lama waktu kerja ini seringkali dicetak oleh mesin. Yang keempat, register penggajian, yaitu laporan yang menunjukkan nama, penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama satu periode pembayaran, dan menyediakan dasar untuk membayar karyawan serta mencatat gaji dan upah. Nomor 5 ada rekening
bank untuk penggajian interest, yaitu rekening yang menampung setoran sebesar total gaji dan upah bersih yang dilakukan selama setiap periode pembayaran, dan dari rekening ini ditarik cek untuk membayar gaji serta upah para karyawan. Nomor 6, perintah penarikan kepada bank untuk membayar karyawan disertai memo yang dapat dilepas yang menunjukkan penghasilan kotor serta potongan gaji dan upah. Yang ketujuh, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, yaitu laporan yang menunjukkan klasifikasi akun untuk penghasilan pabrik kotor selama setiap periode pembayaran. Yang kedelapan, ada SPT pajak gaji dan upah, yaitu formulir yang ditetapkan oleh otoritas pajak untuk diserahkan bersama dengan pembayaran pajak yang dipotong dari karyawan serta pajak gaji dan upah pemberi kerja untuk jaminan sosial serta pengangguran federal dan negara bagian. Yang kesembilan, ada file personalia karyawan, file yang memuat data mengenai ikatan kerja setiap karyawan dan memuat semua otorisasi personalia yang dikeluarkan untuk karyawan tersebut, evaluasi kerja, serta tindakan disipliner. Yang ke-10, ada file induk data personalia, yaitu file komputer yang berisi data terkini mengenai karyawan yang diperlukan untuk menghitung gaji dan upah, seperti klasifikasi pekerjaan, tarif upah, dan potongan. Yang ke-11, ada file induk penghasilan karyawan, yaitu file komputer yang berisi penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama tahun berjalan, hingga tanggal pada hari itu menurut periode pembayaran. Fungsi situs jasa personalia. 1. Memulai transaksi kegiatan. Yang A, mengangkat karyawan dan buruh. Semua pengangkatan karyawan dilakukan di Departemen Personalia dan harus didokumentasikan dalam formulir otorisasi personalia. Formulir itu harus menunjukkan klasifikasi pekerjaan, tarif upah awal, serta potongan gaji dan upah yang diotorisasi. Setiap karyawan di Departemen Personalia diberi otorisasi dapat mengakses file induk data personalia dengan melakukan password pada terminal lain. Sebelum memasukkan data mengenai pengangkatan karyawan baru, kegiatan tersebut termasuk dalam pengendalian yang berkaitan dengan asersi eksistensi atau keberadaan atau keterjadian serta hak dan kewajiban untuk transaksi penggajian. C. Mengotorisasi perubahan gaji dan upah. Permintaan untuk melakukan perubahan klasifikasi pekerjaan atau kenaikan tarif upah dapat dimulai oleh penyelia karyawan. Perubahan ini harus diotorisasi secara tertulis oleh Departemen Personalia sebelum dimasukkan ke dalam file induk data personalia. Pengendalian perubahan gaji dan upah membantu memastikan keakuratan daftar gaji dan upah serta berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi hak dan kewajiban. Departemen Personalia harus mengeluarkan pemberitahuan tentang pemberhentian pada saat berakhirnya ikatan kerja seseorang. Pemutahiran file induk data personalia sangat penting untuk mencegah karyawan yang sudah berhenti masih tercatat dalam daftar gaji dan upah. Pengendalian ini berkaitan dengan asersi eksistensi atau keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, penerima jasa. A, yaitu menyiapkan data kehadiran dan pencatatan waktu. Departemen pencatatan waktu yang bertanggung jawab atas fungsi ini dan cekot digunakan untuk mencatat waktu kerja seorang karyawan. Pada saat kartu waktu atau tanda pengenal karyawan dimasukkan ke dalam tanggung jawab tersebut, semua jam kerja yang dilakukan harus disetujui secara tertulis oleh seorang penyelia. Departemen pencatatan waktu kemudian merekonsiliasikan setiap waktu yang sudah disetujui dengan kartu jam dan menyerahkannya ke Departemen Penggajian untuk digunakan dalam menyiapkan daftar gaji dan upah. Dengan memastikan bahwa data yang akurat telah diakumulasi untuk jumlah waktu kerja.
yang dilakukan. Pengendalian terhadap fungsi pencatatan waktu akan berkaitan dengan asersi eksistensi atau keterjadian, ungkapan dan penilaian atau alokasi untuk transaksi penggajian. Tujuan pemulihan sistem kualifikasi tenaga kerja berkaitan dengan asersi penyajian dan pengangkatan. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi penggajian, yaitu menyiapkan daftar gaji dan upah. Program gaji dan upah memilah transaksi penggajian menurut nomor karyawan dan akan menjalani proses pengecekan serta penyambungan. Mencakup pengecekan atas validitas nomor karyawan dan batas atau kelayakan jumlah jam kerja. Keluaran dari proses ini mencakup transaksi penggajian yang sah dan laporan tentang penyimpangan serta pengendalian yang dikirimkan ke Departemen Pengendalian Data. Departemen Pengendalian Data membandingkan untuk angka total pengendali dengan batch control, memberitahu Departemen Penggajian mengenai penyimpangan yang ditemukan saat proses penyimpanan. Ini menindaklanjuti hal ini untuk memastikan bahwa Departemen Penggajian telah menerapkan data yang sudah dikoreksi. Pengendalian terhadap proses pemasukan data yang dahulu perhitungan gaji dan upah akan mendukung asersi eksistensi atau keberadaan, kelengkapan, penilaian, atau alokasi untuk transaksi penggajian. Program gaji dan upah menggunakan data dari transaksi penggajian yang sah serta file induk data personalia dan penghasilan karyawan untuk menghitung upah dan gaji serta menyiapkan register gaji dan upah serta cek gaji. Salah sajian terkait masing-masing fungsi. Fungsi yang pertama, memulai transaksi penggajian. A. Mengangkat karyawan. Potensi salah sajinya, karyawan-karyawan fiktif mungkin ditambahkan pada daftar gaji dan upah. Pengendalian komputer. Yang pertama, Departemen Personalia mengotorisasi semua pengangkatan karyawan baru. Yang kedua, hanya beberapa karyawan kunci di Departemen Personalia yang dapat menambahkan karyawan baru pada file induk gaji dan upah. Yang ketiga, komputer melaporkan semua perubahan file induk data personalia. Yang keempat, manajemen di Departemen Personalia menelaah laporan tentang semua perubahan file induk. Yang B, mengotorisasi perubahan gaji dan upah. Potensi salah sajinya, karyawan mungkin menerima kenaikan tarif gaji yang tidak diotorisasi. Pengendalian komputer. Departemen Personalia yang mengotorisasi semua perubahan tarif upah ke dalam file induk personalia. Potensi salah satu yang kedua, karyawan yang sudah berhenti mungkin tetap ada dalam daftar gaji dan upah. Pengendalian komputernya, yang pertama, Departemen Personalia menghapus karyawan yang sudah berhenti dari file induk data personalia. Yang kedua, hanya beberapa karyawan kunci di Departemen Personalia yang dapat mengubah informasi dalam file induk data personalia. Yang ketiga, manajemen di Departemen Personalia menelaah semua perubahan pada file induk data personalia. Yang kedua, penerimaan jasa, menyiapkan data kehadiran dan pencatatan waktu. Karyawan mungkin dibayar untuk jam kerja yang tidak dilakukan karyawan. Menggunakan prosedur jam waktu atau time clock dalam persetujuan tiket waktu oleh penyelia. Yang ketiga, mencatat transaksi penggajian. Potensi salah satu fungsinya menyiapkan daftar dan mencatat gaji dan upah. Potensi salah sajinya, data gaji dan upah mungkin hilang pada saat diserahkan ke TI. Pengendalian komputernya menghitung total batch untuk jam kerja yang disiapkan oleh Departemen Gaji dan Upah serta diverifikasi oleh komputer. Potensi salah satu yang kedua, transaksi gaji dan upah mungkin memuat data yang salah ketik atau tidak valid. Pengendalian komputernya yang pertama, menguji pembatasan komputer atas jumlah jam kerja yang dilakukan serta jumlah setiap cek gaji dan upah. Yang kedua, tanggal penyerahan untuk diproses dibandingkan dengan file induk gaji dan upah. Fungsi yang keempat, membayar gaji dan upah. Membayar gaji dan upah serta melindungi upah yang belum diambil. Potensi salah sajinya, cek gaji dan upah mungkin dibagikan kepada penerima yang tidak diotorisasi. Pengendalian komputer. Identifikasi karyawan diperlukan untuk menerima cek gaji dan upah. Fungsi yang kedua, menyerahkan SPT, pajak gaji dan upah.
Potensi salah saji yang pertama, SPT pajak gaji dan upah mungkin tidak diserahkan secara tepat waktu. Pengendalian komputer. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab untuk menyerahkan SPT pajak secara tepat waktu. Yang kedua, menelaah penyerahan SPT pajak secara tepat waktu oleh manajemen akuntansi. Potensi salah saji yang kedua, gaji dan upah mungkin dicatat untuk jasa yang tidak diterima, dibukukan ke akun yang salah atau ke jumlah yang salah. Pengendalian komputernya, pengendalian manajemen tingkat manajemen yang harus menelaah semua pembelian yang dibebankan ke pusat pertanggungjawaban secara tepat waktu dengan menelaah karyawan, jumlah, akun, dan akun yang dibebani. Pengujian substantif atas saldo gaji dan upah. Yang pertama, menentukan resiko deteksi. Bukti tentang keefektifan pengendalian atas resiko-resiko dalam banyak kasus akan memungkinkan penilaian resiko pengendalian yang rendah sehingga menghasilkan tingkat resiko deteksi yang sedang atau tinggi untuk sebagian besar atau seluruh asersi gaji dan upah. Akibatnya, pengujian substantif atas saldo-saldo gaji dan upah seringkali dibatasi pada penerapan prosedur analitis atau akun beban dan pos-pos akrual yang terkait, serta pengujian rincian yang terbatas. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Pertimbangan program audit untuk saldo kewajiban gaji dan upah akrual serupa dengan yang telah diidentifikasi. Pengujian substantif yang spesifik atas saldo-saldo gaji dan upah dibatasi prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, menghitung kembali jumlah-jumlah akrual. Yang kedua, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun. Yang ketiga, mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Yang keempat, memverifikasi kompensasi pejabat. Yang ketiga, menghitung kembali kewajiban gaji dan upah akrual. Dalam memperoleh bukti mengenai kewajaran jumlah-jumlah akrual manajemen, auditor harus mereview perhitungan manajemen atau melakukan perhitungan sendiri. Jumlah-jumlah akrual untuk pajak gaji dan upah harus dibandingkan dengan jumlah yang diperlihatkan dalam laporan gaji dan upah. Bukti tambahan dapat diperoleh dengan memeriksa pembayaran sesudahnya atas jumlah akrual itu sebelum pekerjaan lapangan berakhir. Bukti yang diperoleh dalam pengujian ini terutama menyangkut tujuan yang berhubungan dengan asersi eksistensi atau keberadaan atau kejadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi. Yang keempat, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun. Resiko yang paling signifikan berhubungan dengan salah saji dalam asersi penilaian atau alokasi, menentukan beban pensiun, serta asersi penyajian dan pengungkapan. Menulis catatan kaki tentang pensiun. Auditor juga harus mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi utama, yaitu tingkat pengembalian yang digunakan untuk menentukan proyeksi kewajiban tunjangan pada saat mengaudit beban pensiun. 5. Mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Auditor harus menentukan metode kompensasi insentif yang digunakan oleh klien dan membaca kontrak-kontrak yang mendasari untuk mengidentifikasi istilah-istilah penting yang berhubungan dengan program kompensasi insentif. Auditor juga harus mengevaluasi kewajaran penyajian pengungkapan termasuk deskripsi program secara umum, serta jumlah rata-rata tertimbang harga penggunaan opsi yang masih beredar pada awal dan akhir tahun, serta opsi yang diberikan, digunakan, dibatalkan, atau kadaluarsa selama tahun berjalan. Yang keenam, memverifikasi kompensasi pejabat. Kompensasi pejabat sangat sensitif terhadap audit karena pengungkapan kompensasi pejabat secara terpisah disyaratkan dalam laporan 10K yang diserahkan perusahaan terbuka kepada SEC. Para pejabat mungkin bisa menghindari pengendalian dan menerima gaji, bonus, opsi saham, serta bentuk kompensasi lainnya yang melebihi jumlah yang diotorisasi. Karena alasan-alasan ini, otorisasi Dewan Direksi untuk gaji pejabat dan bentuk kompensasi lainnya harus dibandingkan dengan jumlah yang tercatat. Pengujian ini berhubungan dengan tujuan yang berkaitan dengan setiap kategori asersi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Kelompok 7 materinya cukup baik yang disajikan dan presentasinya lumayan baik ya, yang untuk 3 orang nilai AB mendekati A. Nah, untuk pagi ini yang sudah saya kirim tentang materi baru siklus investasi dan pembiayaan. Nah, bisa Anda lihat ya, barusan saya kirim. Nah, di situ lingkup dalam yang kita bicarakan dua adalah siklus investasi. Ya, investasi itu berarti penanaman terhadap pengadaan aktiva tetap. Nah, untuk tetap ini memang ada perhatian khusus dan pemeriksaannya tidak serumit di akun aktiva lancar, ya. Kenapa? Karena barangnya nyata, ya. Cuma yang harus diperhatikan karena investasi di atas tetap itu nilainya tinggi. Nilai atas tetap terutama perusahaan industri itu paling minim 65% dari total aset. Begitu harta perusahaan itu banyak tertanam di atas tetap. Nah, sedang dari mana tetap itu diperoleh? Itu ada 4 unsur ya. Satu dari setoran modal. Jadi ada pemodal itu yang tidak setor uang, tapi juga setor aset. Bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa mesin, asalkan nanti diterima oleh pemegang yang lain, pemegang saham yang lain. Nilainya harus disetujui oleh yang lain juga. Jadi tidak pemegang saham umpama dia kongsi atau sekutu, saya punya tanah 2 hektar, saya nilai 10 juta. Belum tentu pemilik yang lain mau. Mungkin hanya dihargai 7 atau 6 juta. Nah, harga persetujuan itu menjadi nilai perolehan. Yang kedua, diperoleh dari pembelian tunai. Nah, kita tahu kelompok tetap tuh, terutama industri, itu banyak ya. Beda dengan yang dagang dan jasa. Karena kelompoknya umumnya lebih lengkap, tanah, gedung itu banyak ya, termasuk gedung pabrik, mesin, terus instalasi itu ada jaringan tenaga penguat, tenaga listrik yang mesti dibangun oleh kalau perusahaan itu pabrik. Dia harus punya gardu sendiri karena pemakaiannya tinggi. Terus ada kendaraan, terus ada peralatan, terus ada inventaris. Ya. Jadi yang membedakan dengan yang lain itu mesin, dengan dagang dan industri, dengan jasa itu mesin. Ya. Mesin dan gedung pabrik itu pasti beda. Ya, walaupun sama gedung, tapi untuk industri nilainya tinggi ada di gedung pabrik. Nah, untuk pembelian tunai itu biasanya dilakukan nilai yang kecil-kecil ya, yang masuk inventaris, mungkin mobil, bisa dibeli sendiri oleh perusahaan. Tapi kalau menyangkut mesin, terus bangunan pabrik, pengadaan tanah, itu biasanya hutang, kredit bank dari lembaga keuangan, dan kredit ini mesti masuk di kelompok hutang jangka panjang, ya, bukan kredit jangka pendek. Biasanya 2-3 tahun, ada yang 4 tahun.
tergantung kebutuhan dana. Tapi perusahaan harus punya dana sendiri walaupun sedikit. Nah, tapi nanti diajukan ke bank kebutuhannya. Dan mungkin proyek itu sampai 3M, perusahaan hanya punya setengah M. Itu diajukan ke bank ya untuk mendapatkan dana yang pas setengah. Dan itu biasanya jangka waktunya panjang. Kreditnya ya, bukan penyelesaian proyeknya, tapi kreditnya. Nah, di situ kalau hutang. Terus yang ketiga, kemungkinan dari donasi atau sumbangan. Ya, biasanya kalau ini perusahaannya yayasan ya. Seperti sekolahan itu biasanya kadang-kadang ada dari partisipannya. Umumnya kalau saya lihat yayasan yang ya maaf ini kita kata yang kita itu orang Muslim ya. Kalau yayasan sekolah milik Muslim itu kadang-kadang jarang didapat dana donasi sumbangan dari partisipannya. Jadi grup Muslim juga. Tapi kalau agama lain itu sumbangannya dari luar yang bukan dari perusahaan itu tinggi sekali. Itu bedanya ya, yayasan yang punya Muslim sama yang non Muslim. Ya, kalau non Muslim biasanya harus dibayar sendiri. Jarang dari partisipannya itu memberi bantuan. Nah, karena saya juga kebetulan ngajar juga yang non Muslim itu bangun gedung, peralatan macam-macam, komputer itu dapat bantuan tanpa mengeluarkan atau hutang. Hampir separuh itu dapat dari sumbangan. Nah itu masuk di atas tetap juga. Nah terus yang ada perhatikan juga tetap itu ada perkembangan. Ya perkembangan dari nilai perolehan sampai dengan ada harga pasar, ada harga taksiran. Nah itu yang perkembangan untuk harga tetap. Nah nanti yang punya tugas minggu depan ya Anda tolong baca ada rangkum di halaman di buku wajib bab 17 halaman 208, silakan dicatat 208 sampai 225. Nah, itu yang menjadi tugas. Jadi saya ulangi 208 sampai 225. Itu untuk yang tugas presentasi minggu depan tentang investasi di LTO tetap. Nah, untuk tugas yang nanti Anda kelompok yang Anda kumpulkan nanti waktunya cukup ya. Paling lambat 9:30 ya. Lihat di buku wajib halaman 128 sampai 129 soal 15.27 di halaman 128 itu hanya pembuka aja ya, sedikit hanya dua baris, tapi inti soal permasalahannya ada di 129. Jadi Anda usah kaget loh, 2 halaman, enggak. Sebetulnya intinya ada di 129. Tapi mulai soalnya dibuka di halaman 128. Jadi cuma 2 garis ya yang ada di halaman 128, konsentrasinya ada di halaman 129. Oke, itu yang saya berikan. Tolong wajahnya muncul ya untuk
absensi yang kedua. Oke, sampai gambarnya. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pertemuan yang ke-9 ini, mohon maaf Pak Jono agak mempercepat ya, karena ada urusan. Nah, nanti untuk yang praktek audit, yang jam 3, yang sudah saya share, kalau nanti tidak ada berita, berarti saya bisa nututi jamnya ya. Tapi kalau saya tidak nututi, saya memberi informasi ke grup. Ya, jadi kita rencanakan kalau nanti nggak nututi, saya ke besok siang. Karena saya sore nggak bisa, saya sore nanti ngajar di kelas sore. Maunya kalau sampai sore yang malam habis maghrib, ternyata saya harus ngajar di kelas sore juga untuk auditing 2. Oke, ada pertanyaan? Mbak Seni Utami jelas ya, PJMK-nya ya. Jadi nanti sore praktek audit saya canangkan jam 3. Kalau nanti saya tidak nututi, saya memberitahu. Tapi kalau saya tidak ada informasi di PJMK atau di grup, berarti jalan nanti jam 3. Seperti yang sudah saya share tadi. Oke, terima kasih. Ya? Halo? Oh, Alfi, iya ya? PJMK-nya. PJMK-nya siapa ini? Pak Seni apa Alfi? Pak Seni ya? Paham Mbak ya? Nggih Pak, paham. Oke, jadi nanti kalau tidak ada informasi, berarti praktek audit oke, jam 3. Kalau saya tidak nututi urusannya, saya memberitahu dan ditunda besok siang setelah Jumatan ya, karena paginya katanya ada Bu Rizka yang ngajar. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya sampai akhir. Oke, silakan boleh mundur.